Membaca tanda. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 54 sampai 59. Yesus berkata lagi kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Mengapa engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada petugas, dan petugas itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting. Ranting kehilangan daun. Daun kehilangan dahan. Dahan kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam didesak asam arang, dan karbon dioksid itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung memompa abu. Abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir membawa air, air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda? Puisi membaca tanda-tanda karya Taufik Ismail itu berisi tanda terjadinya kerusakan alam. Awalnya perubahan buruk skala kecil, lalu timbullah gunung meletus, gempa bumi, longsor, banjir. Semuanya menyebabkan kesengsaraan. Tuhan menganugerahi manusia kemampuan membaca tanda. Masyarakat Yahudi pada masa Yesus hidup pun mampu membaca fenomena alam. Meskipun begitu, Yesus mencela mereka. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dalam Lukas 12 ayat 56. Yesus mencela karena mereka tidak bisa menilai zaman ini. Mereka tidak mampu melihat tanda-tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup mereka. Menurut Yesus, lebih penting mampu mengenali kehadiran Allah karena Ia menyatakan dirinya dalam banyak cara. Allah hadir dalam berbagai peristiwa hidup dengan pesan rohani di balik semua peristiwa. Ketika ada kesulitan,
Itulah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Ketika berkelimpahan, saatnya berbagi dengan yang berkekurangan. Ketika terjadi kekerasan, perang, penindasan, perlu ketekunan doa bagi perdamaian dunia. Yesus mengingatkan agar tidak menunda pertobatan. Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Dalam Lukas 12 ayat 58a. Hidup bisa berakhir kapanpun. Selagi masih ada waktu, berdamailah dengan Tuhan dan sesama. Melalui Injil Lukas hari ini, Yesus menyapa kita agar mampu membaca peristiwa hidup dengan mata iman, sehingga setiap pengalaman suka dan duka menjadi kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami membaca tanda-tanda zaman dengan mata iman. Bimbinglah kami agar selalu siap berdamai, bertobat, dan hidup dalam kasih-Mu, karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.